Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Hilalia Faiza dengan NIM 2209015020068 dari kelas E Akuntansi S1. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diampu oleh Ibu Suharti Sirajuddin, SS, SPD, MPD, MID, TISOL. Adapun video ini saya buat dengan tema Bursa Efek Indonesia, yaitu dengan cara pengaplikasian menu website idx.co.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan simak video penjelasan berikut. Kali ini saya akan menjelaskan terkait Bursa Efek Indonesia atau BI. BI merupakan satu-satunya penyelenggara perdagangan efek di Indonesia. BI didirikan pada 13 Juli 1992 yang merupakan pergabungan antara Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya dengan tujuan agar perdagangan efek di pasar modal Indonesia berjalan dengan teratur, wajar, dan efisien. Dapat 4 fungsi dari Bursa Efek Indonesia. Yang pertama, sebagai fasilitator yang menyediakan sarana perdagangan efek yang terstruktur dan wajar. 2. Menyediakan sarana pendukung dan pengawasan kegiatan anggota bursa. Yang ketiga, transparansi dengan memperluaskan informasi perusahaan tercatat. Dan terakhir, menciptakan instrumen dan jasa baru di pasar modal. Untuk mengetahui informasi terkait Bursa Efek Indonesia, kita dapat membuka website idx.co.id. Pada aplikasi Bursa Efek Indonesia atau idx.co.id terdapat beberapa menu atau fitur-fitur yang disediakan. Pada menu awal tampilan ini terdapat berita yang telah diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia. Pada menu awalnya juga terdapat IDX Mobile yang dapat diunduh, selanjutnya hingga ASEAN Exchange. Di sini ditampilkan menu composite atau yang biasa disebut dengan ikhtisar harga saham gabungan yang menampilkan pergerakan pada satu hari, pergerakan satu minggu, pergerakan satu bulan, pergerakan satu kuartal, hingga pergerakan saham pada satu tahun. Selanjutnya, tampilan menu ringkasan perdagangan yang berisi informasi singkat mengenai pergerakan saham terbaru di Bursa Efek Indonesia. Terdapat 3 bagian, yaitu ekuitas yang menampilkan nilai, volume, dan frekuensi. Untuk informasi terkait obligasi menampilkan volume dan frekuensi saham, dan yang terakhir mengenai derivatif yang menampilkan volume dan frekuensi saham. Jika kita ingin melihat secara keseluruhan ringkasan perdagangan dan rekapitulasi, terdapat volume, nilai, dan frekuensinya. Per Selasa 6 Mei tahun 2025 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi saham, terdapat kalender RUPS dan aksi korporasi yang menampilkan per bulannya, keterbukaan informasi yang berisi tanggal, kode, dan aktivitasnya. Selanjutnya, untuk menu pencatatan perdana terdapat tampilan tanggal, kode, nama, IPO, dan papannya. Untuk selanjutnya, tampilan terkait UMA merupakan aktivitas perdagangan saham yang diamati oleh Bursa Efek Indonesia dan memiliki pergerakan yang tidak biasa. Selanjutnya, tampilan suspensi, ada juga tampilan ETD atau efek tidak dijamin, dan tampilan TD transaksi dipisahkan. Menu saham teraktif yang terdapat pada nilai, volume, buyers, dan frekuensi. Untuk nilai terdapat tampilan nilai saham, volume saham, dan juga harga saham. Untuk volume saham teraktif ada nilai, volume, dan harga. Terdapat volume, perubahan, dan presentasi saham. Untuk frekuensi saham teraktif terdapat volume, perubahan, dan persentase. Jika kita ingin melihat ringkasan saham, dapat diklik lihat semua dan akan ditampilkan ringkasan saham per hari. Pada tampilan awal hanya menampilkan 10 saham, tetapi kita dapat melihat keseluruhan dengan mengklik baris dan pilih all. Tampilan ringkasan saham ini terdapat kode saham, saham tertinggi, terendah, penutupan, selisih, volume, dan frekuensi. Pada ringkasan saham per 6 Mei 2025 tercatat 959 kode saham. Dapat mengunduh ringkasan saham ini dengan klik unduh dan akan otomatis mengunduh ke perangkat Anda. File ringkasan saham yang telah diunduh akan menampilkan saham-saham secara rinci. Kembali ke menu utama, akan terdapat tampilan berita dan sosial media Bursa Efek Indonesia. idx.co.id ini dapat juga diunduh di Google Play atau App Store.
Pada menu utama idx.co.id, pada bagian pojok kanan atas terdapat garis 3. Jika kita klik akan menampilkan semua fitur atau menu pada web IDX. Menu pertama yaitu informasi terkait data pasar yang berisi ringkasan, perdagangan, hingga data ETV. Sebagai mahasiswa bidang keuangan, kita dapat melihat daftar saham Bursa Efek pada sektor finance dengan cara pilih sektor pada daftar saham. Perusahaan finance berisi 105 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek, serta terdapat tanggal pencatatan dan nilai saham yang terdaftarkan. Daftar saham tersebut dapat kita unduh sebagai bahan acuan penelitian. Menu kedua yaitu produk dan layanan yang terdapat di Bursa Efek, dari menu saham hingga sertifikasi dan edukasi pasar modal. Menu ketiga yaitu terdapat perusahaan tercatat di Bursa Efek yang berisikan pusat informasi go public hingga sanksi yang diterima perusahaan tercatat. Selanjutnya ada menu IDX Syariah, yaitu seluruh kegiatan di pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang diatur oleh OJK dengan prinsip DSN MUI dalam bentuk penerbitan fatwa. Nah, selanjutnya terdapat juga menu anggota bursa dan partisipan, ada juga berita terkait Bursa Efek, ada juga menu peraturan yang ada dalam Bursa Efek, menu investor, dan yang terakhir yaitu informasi tentang BEI. Jika kita kembali ke beranda web, ada menu terkait laporan keuangan dan tahunan yang terdiri dari jenis laporan, jenis efek, tahun, dan periode laporan yang dapat kita gunakan sebagai bahan penelitian karya ilmiah. Efek saham tahun 2024 periode triwulan 1 nanti akan ditampilkan perusahaan dengan abjad A hingga Z sesuai abjad kode perusahaan. Contohnya perusahaan Mahaka Media Tbk dengan laporan keuangan efek saham tahun 2024 periode triwulan 1 terdapat 6 pilihan. Misalnya kita ingin melihat financial statement 2024 triwulan 1 perusahaan yang diinginkan. Kita tinggal mengklik ikon unduh yang berada di sebelah kanan dan akan ditampilkan laporan yang diinginkan. Terdapat juga e-IPO yang merupakan sistem Bursa Efek Indonesia yang dikeluarkan untuk meluncurkan IPO secara online sehingga mudah dijangkau oleh para investor, yang mendukung proses penawaran umum saham perdana suatu perusahaan. Itulah tadi pemaparan menu atau fitur yang terdapat di website Bursa Efek Indonesia atau yang kita sebut juga dengan idx.co.id.